Baik, hari ini kita akan membahas tentang marketable security atau sering disebut juga surat berharga. Surat berharga ini merupakan salah satu jenis investasi jangka pendek, artinya kurang dari 1 tahun, yang mana bisa dalam bentuk saham maupun obligasi. Jadi, saham atau obligasi ini bisa diperjualbelikan dengan mudah ya. Misalnya bulan Januari perusahaan membeli saham, di bulan April perusahaan bisa menjualnya kembali ya. Nah, kemudian investasi ini biasanya tujuannya, ya tentulah namanya investasi pasti tujuannya adalah memperoleh laba atau profit ya. Nah, dari mana sih saham atau obligasi ini bisa mendapatkan laba atau profit? Itu dari adanya perbedaan kurs pada saat tanggal pembelian dan tanggal penjualan. Jadi, saat kita beli misalnya, ini kita bicara bukan saham misalnya ya, kita investasi ke properti yang mungkin kalian lebih bisa membayangkannya gitu ya dalam bentuk wujud fisik seperti bangunan. Nah, kita pada tahun 2015 misalnya membeli bangunan seharga 100 juta. Nah, di tahun 2020 ternyata bangunan itu nilainya sudah naik jadi berapa ya? Misalnya 250 juta. Nah, selisih itu menjadi laba atau profit. Di saham pun maupun obligasi itu ada laba atau profit dari hasil selisih pembelian dan penjualan ya. Dan investasinya tidak perlu jangka panjang seperti aset tadi ya, seperti properti tadi, tetapi dia cukup dalam jangka pendek pun bisa gitu ya. Kalau misalnya memang tren dari sahamnya itu sedang bagus ya, sedang naik. Nah, marketable security ini selalu dicatat sebesar nilai perolehannya. Nilai perolehannya itu terdiri dari nilai kurs ditambah dengan biaya provisi dan materai. Nilai kurs ini dari mana perhitungannya? Dari jumlah lembar saham dikalikan nominal dikalikan kurs atau berapa persen pada saat itu. Nanti ketika dijual akan muncul akun gain atau loss on sales ya, laba atau rugi dari atas penjualan surat berharga ini. Marketable securities ini merupakan aset ya, makanya ketika kita jurnal, ketika bertambah dia di sisi debit ya, dan tentunya kita mengeluarkan uang untuk membeli saham ini ya, maka cash di kredit. Nah, saat menjual ya berarti kita mendapatkan keuntungan atau kerugian ditaruh di kredit ya. Marketable securities-nya berkurang kan, jadi disimpan di kredit, kemudian labanya juga di kredit, dan yang di debitnya kita mendapatkan uang tunai berupa cash ya. Ini ketika rugi bedanya tinggal dialihkan posisinya, kerugian tersebut menjadi jurnal di sisi debit. Kemudian adapun saham yang masih kita miliki itu kita akan menerima pembagian keuntungan ya, atau yang disebut dengan dividen. Jadi nanti kita mendapatkan uang tunai, kemudian di sisi kreditnya adalah atas pendapatan dividen ya. Jadi perusahaan itu bukan hanya dari pendapatan usaha saja. Perusahaan dagang misalnya dari penjualan ya, kemudian perusahaan jasa dari pendapatan usaha. Nah, selain itu perusahaan juga bisa menginvestasikan uangnya untuk membeli surat berharga ini ya, sehingga bisa mendapatkan pendapatan dividen. Ini untuk jurnal saham. Untuk obligasi sama saja, bedanya hanya ada unsur bunga ya. Jadi kalau obligasi ini ada unsur bunga ya, interest income ya, pendapatan bunga. Jadi ketika kita menjurnal, selain asetnya yang bertambah, juga di sini ada pendapatan bunga. Tapi kenapa pendapatan bunga tidak di sisi kredit ya? Harusnya kan pendapatan bunga itu kalau bertambah di sisi kredit. Kalau ini kita simpan dulu di sisi debit. Mengapa? Karena di sini kita baru memperhitungkan bunga berjalan ya. Jadi bunganya belum dapat nih, tapi kita perhitungkan dulu bunga berjalannya berapa, sehingga nanti saat menjual barulah kita mendapatkan pendapatan bunga ini ya. Jadi unsur ketika kita menjual surat berharga ini, obligasi,
ada unsur bunga di dalamnya ya, yang mana kita menambah cash gitu. Kalau tadi di saham hanya marketable securities saja kan, tidak ada pendapatan bunga kan. Nah, kalau di obligasi ini ada tambahan pendapatan bunga ya, jadi cash kita pun pasti bertambah. Kemudian di sini sama laba. Kemudian kalau rugi di sisi debit ya. Nah, interest income ini sebetulnya sama seperti bisa maksudnya ada dua versi jurnal ya, bisa kita tulis interest income atau kita juga bisa pakai piutang bunga ya, piutang bunga gitu. Tapi kalau piutang bunga nantinya piutang bunga ini dulu yang dimunculkan, kemudian selanjutnya piutang bunga terhadap pendapatan bunga gitu ya. Kemudian nanti pendapatan bunganya dikaskan lagi. Jadi ada beberapa tahap pencatatan jurnal ya. Jadi di sini saya memberikan contoh jurnal yang dia langsung menganggap sebagai pendapatan bunga. Kalau piutang bunga berarti perusahaan nganggap dulu sebagai aset ya. Namanya piutang kan, piutang usaha artinya ada hak kita di orang lain ya, di pihak lain harus membayarkan kepada kita. Nah, piutang bunga pun sama. Jadi ada hak bunga yang harus kita peroleh gitu, yang seharusnya kita peroleh tapi belum. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini contoh kasusnya. Misalnya pada tanggal 20 Agustus 2018 dibeli 120 lembar saham PT Aksa dengan nominal 50.000 per lembar saham. Kurs 105 dan biaya provisi dan meterai 60.000. Nah, perhitungannya bagaimana? Dibeli nilai kurs 120 kali 50.000 dikali 105%. Ini dari lembar saham, ini dari nominal, ini dari kurs ya, gampang ya. Tinggal dikalikan, kemudian ditambahkan dengan biayanya. Maka harga perolehannya tinggal ditambahkan saja. Kemudian jurnalnya bagaimana? Tadi ya, marketable securities-nya di debit, kemudian cash-nya di kredit. Tanggal 25 Desember dijual 80 lembar saham. Tuh kan tadi Agustus beli. Sekarang Desember sudah dijual lagi ya. Tapi dijualnya hanya sebagian, tidak semuanya nih ya. Kita jual 80 lembar saham. Berarti 80 dikali 50.000 dikali 110% kursnya. Kalau dilihat dari nilai kurs saja sebetulnya kita sudah bisa memprediksi apakah ini laba atau rugi ya. Di sini kan kursnya 105 saat beli. Saat jual kursnya 110. Kita sudah bisa langsung prediksi, oh ini pasti laba karena kursnya lebih tinggi ya. Beda kalau kursnya misalnya 95 lebih rendah, berarti kemungkinan kita akan rugi. Nah, sekarang kita tinggal menjual, dihitung maksudnya. Penjualannya nilai kurs, kemudian biaya provisi dan meterai menjadi pengurang ya kalau dijual ya. Kemudian penjualannya berarti 4378. 4378 ini kita bandingkan dengan harga perolehan yang kita keluarkan saat membeli saham ini. Cost-nya ini 6360 kan? Ini untuk 120 lembar. Berarti kalau untuk 80 lembar gimana caranya? Berarti 80 per 120 ya, dikalikan dengan cost-nya berapa. Jadi seperti ini. 80 lembar yang dijualnya per 120, artinya kan 80 lembar dari 120 lembar dikalikan dengan harganya. Maka untuk 80 lembar itu harga perolehannya adalah 4.240. Sehingga ada selisih lebih sebesar 138.000. Itulah yang menjadi gain ya, atau laba. Maka tinggal kita jurnal. Itu untuk saham ya. Kemudian masih ada nih saham sisanya kan. Tadi kan kita beli 120, yang dijual hanya 80 lembar. Nah, maka masih ada sisa sebesar 40 lembar ya, ini dari 120 dikurangi 80. Sehingga kita kalikan per lembar, Rp4.000 per lembar, itu hasilnya adalah 160.000. Itulah
dividend income atau pendapatan dividen atas saham yang kita miliki. Tanggal 17 Februari, bulan berikutnya, kita menjual lagi saham nih, sebanyak 20 lembar saham. Cara perhitungannya sama ya. Dan ternyata setelah dihitung yang ini, kita mengalami kerugian ya. Jadi perusahaan mungkin memang lagi butuh ya, sehingga dia jual sahamnya tanpa memperlihatkan ini kira-kira rugi atau untung gitu ya. Nah, di sini kan nilai kursnya cukup dikalikan lembar saham dengan harganya, karena di sini nggak nyebutin lagi kursnya berapa dan nominalnya berapa ya. Nominalnya kan tetap 50.000 ya. Nah, kursnya kan dia nggak nyebutin, tapi dia langsung nyebutin harga akhirnya. Maka ya udah langsung kita kaliin aja 20 dikali 52.000 ya. Kalau di sini memang tidak terlihat kursnya, jadi kita pun tidak bisa melihat dari awal tuh gak bisa memprediksi kira-kira ini laba atau rugi ya. Beda kayak yang tadi, yang kursnya sudah kelihatan. Kita bisa membandingkan antara 105 dengan 110. Nah, itu untuk saham. Sekarang untuk obligasi, sama perhitungannya, hanya berbeda ketika menghitung setelah cost ini masih ada tambahan bunga ya. Ini, kita tambahkan bunga. Bunga bagaimana menghitungnya? Tingkat bunga dikalikan dengan lembar sahamnya, obligasi, kemudian dikalikan dengan nominal per lembar sahamnya, per lembar obligasi. Nah, dikalikan dengan bulan bunga berjalan. Bunga berjalan bagaimana ngitungnya, kok ada angka 2 per 12? 12 ini kan 1 tahun ya ceritanya. 12 bulan dalam 1 tahun. Kalau yang 2, ini artinya 2 bulan. Dari mana 2 bulan? Kita lihat ke soalnya. Di sini ada keterangan kupon 1 April dan 1 Oktober. Kupon di sini maksudnya adalah kupon bunga ya. Jadi kupon bunganya ini diperoleh hanya pada 1 April dan 1 Oktober. Artinya 1 tahun itu 2 kali ya. Jadi per 6 bulan dapatnya. Nah, kuncinya adalah menghitung jarak bunga berjalan dari kupon bunga yang terakhir diperoleh. Sekarang kan transaksinya 1 Juni 2018 ya membelinya. Membeli lembar obligasi. Nah, 1 Juni berarti kupon lembar saham yang kupon lembar obligasi yang terakhir diperoleh itu di bulan apa sih? Di bulan April ya, pasti bulan sebelumnya, nggak mungkin di Oktober, karena kalau Oktober kan belum ya, belum terjadi. Tapi ambil yang sebelum transaksi. 1 Juni berarti yang paling dekat ke transaksi adalah 1 April. Maka kita ambil jarak dari 1 April ke 1 Juni ya. 1 April, 1 Mei, 1 Juni berarti 1, 2 bulan ya. Maka di sini 2 per 12. Itulah bunga berjalannya. Gitu ya teman-teman, mudah ya. Jadi kuncinya adalah ambil kupon yang paling dekat dari bulan transaksi. Kalau misalnya transaksinya di 1 Desember, berarti yang mana yang kita ambil? Yang 1 Oktober ya. Karena yang paling dekat itu ke 1 Oktober dan yang sebelumnya. Kalau 1 April masih jauh kan di belakangnya gitu kan. Udah lama gitu. Kalau 1 April bulan berikutnya ya itu belum terjadi kuponnya ya gitu. Jadi kita ambil yang sebelumnya yang paling dekat ya. Nah, ini juga sama dijual, tinggal perhitungannya sales ditambahkan bunga. Ini kita lihat 1 September. Nah, ini kan masih dalam soal yang sama ya, masih dalam obligasi yang sama, ngomongin obligasi yang sama. Maka kuponnya sama 1 April dan 1 Oktober tadi. Maka bunga berjalannya bagaimana? Kalau 1 September, maaf, 09 ya. 1 September berarti yang sebelumnya yang paling dekat itu 1 April juga ya. Makanya ini dihitung 1 April ke 1 September itu berapa bulan. Nah, kalau tadi kan kita setelah sales itu langsung dibandingkan dengan cost ya. Nah, kalau ini kan ada bunga dulu, maka kita hitung dulu sales ditambah bunga untuk mendapatkan nilai cash. Nah, baru si sales ini kita bandingkan juga dengan cost. Bukan
cash ya, tapi sales ya, dari angka penjualannya. Yang ini 6150 dibandingkan dengan nilai cost. Ini sama lembar saham yang dijual, kemudian per lembar obligasi yang kita miliki. Ini juga maksudnya obligasi ya. Nah, ini kemudian tinggal di jurnal. Dari mana nilai-nilainya? Mudah ya. Cash kita lihat yang ini. Yang ini. Kemudian untuk marketable securities kita lihat yang nilai cost-nya. Interest income dari nilai bunga, kemudian gain on sales-nya dari selisihnya yang ini ya. Mudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini diterima kupon tengah tahunan. Nah, kalau ini karena tengah tahunan sudah pasti kan tadi kuponnya itu diterima 1 tahun 2 kali. Maka di sini bunganya 6/12 saja ya, karena ya maksudnya 6 bulan kan, tengah tahun gitu. Dan 20 lembar dari mana? Ini memperlihatkan lembar saham yang sisanya berapa. Tadi kan beli 80 ya. Di sini beli 80. Kemudian dijual 60. Maka sisanya adalah 20 lembar ini ya. Jadi tinggal dihitung saja bunganya. Hasilnya adalah 120.000. Kemudian 1 Februari dijual lagi. Ini sama perhitungannya ya. Hanya memberikan contoh kalau misalnya loss on sales kayak gimana gitu ya. Di sini hasilnya rugi, maka jurnalnya seperti ini. Perhitungannya sama persis. Gitu ya teman-teman untuk perhitungan marketable securities untuk saham maupun obligasi. Kuncinya adalah di obligasi itu ada bunga, ada unsur bunga. Jadi nanti kita menghitung bunga berjalannya berapa bulan, kemudian nanti diperolehlah berapa interest income-nya gitu ya. Sedangkan untuk saham tidak ada bunga. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan semoga yang saya jelaskan itu cukup bisa diterima. Silahkan dicoba untuk mengerjakan latihan soalnya. Terima kasih.